Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadan. Puji syukur alhamdulillah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan di setiap urusan kita dan hidup selalu diberkahi. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah kita kembali berada di tempat yang mulia ini, insyaallah dari sini akan sampai syiar Islam, utamanya di Padang Lawas, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keluarga, hukum fikih Islam. Pada kesempatan kali ini sudah hadir yaitu Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Ali Pori Lubis LCMH. Insyaallah kita akan berbagi bersama beliau menyampaikan seputar hukum keluarga, tepatnya mengenai masalah mahar. Sebab kalau kita melihat di kalangan masyarakat umum banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mahar atau yang disebut dengan mas kawin. Oleh karena itu sebaiknya sebagai panutan kita harus mengambil dasarnya daripada Al-Quran atau hadis atau pemahaman para ulama kita terdahulu. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Guru kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi tambahan daripada wawasan kita. Ya, selamat datang Ustadz, selamat siang. Selamat siang, ahlan wa sahlan. Bagaimana kau Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Semoga Al-Mukarram Tuan Guru kita juga dan semua hadirin sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Ya, terima kasih Ustaz. Ini kan masalah mahar ini salah satu fenomena yang sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Di sini yang ingin kami tanyakan Ustaz, sebenarnya bagaimana sih pemahaman mahar ataupun definisi mahar di dalam hukum Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati selaku sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas, Al-Mukarram Al-Ustadz Sumardan Hasibuan LCMH, yang alhamdulillah baru wisuda kemarin mendapat hasil yang memuaskan, lulusan terbaik dari jurusan Magister Hukum Keluarga Islam. Jadi menjadi matahari pencerah bagi masyarakat Padang Lawas secara umum. Amin, Allahumma amin. Baik, terkait pertanyaan Al-Mukarram tadi tentang definisi atau pengertian dari mahar, ini jelas dari secara terminologinya, wal malul ladzi yajibu fi aqdin nikahi ala zawji fi muqabalati manafi'il bud'i. Jadi mahar ini adalah harta yang wajib dalam akad pernikahan, dan yang wajib memberikan itu adalah pihak suami terhadap pihak istri, karena ada manfaat yang akan dimanfaatkan oleh sang suami. Itulah manfaat hubungan biologis. Makanya mahar ini diwajibkan. Baik, tentang mahar ini ulama berbeda pendapat, karena definisi yang kita bacakan tadi adalah berupa mal, harta.
materi. Lalu bagaimana mahar itu kalau bentuk manfaat? Ya. Ini menjadi pembahasan lintas madhab tentang masalah ini. Kalau di madhab Syafi'i bukan hanya materi berupa harta, boleh berupa manfaat. Boleh berupa manfaat dijadikan jadi mahar. Jadi ini lebih luas jangkauan mahar itu kalau kita lihat perbandingannya di sebagian madhab yang lain. Dan alhamdulillah di era kita ini karena mayoritasnya Syafi'i, ya, Indonesia secara umum, ya, ini menjadi kelonggaran. Bukan misalnya sang suami sesuai dengan kesepakatan kepada pihak mempelai perempuan, karena misalnya nggak ada materi, bagaimana kalau manfaat? Misalnya termasuk manfaat mengajari baca Al-Quran, ya, mengajari ilmu agama, itu manfaat. Ini dalam pandangan Syafi'i boleh dijadikan sebagai mahar. Inilah sekilas gambarannya dari pertanyaan Al-Mukarram Ustaz kita. Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, di sini mungkin muncul beberapa pertanyaan. Barangkali ini dari pihak laki-laki lah. Mengapa sih mahar itu menjadi sebuah kewajiban dalam pernikahan, yaitu yang dibebankan kepada laki-laki untuk istrinya? Kira-kira bagaimana filosofinya lah kalau boleh tahu Ustaz? Baik, kalau kita merujuk dari definisi tadi, memang tercantum di sini ini adalah imbalan atau ya seperti bayaran lah kalau bahasa sehari-harinya terhadap manfaat yang diambil oleh sang suami terhadap istri. Ya, itulah manfaat kehormatan itu al-buduk dalam bahasa fikihnya. Baik, kalau secara filosofis, ya, kalau kita merujuk dalam bidang sejarah atau histori, memang sebagaimana yang dipaparkan oleh salah satu tokoh Islam, ya, cendekiawan Muslim dari India, Abul Hasan An-Nadawi, di dalam bukunya Mada Khasiral Alamu bin Hitatil Muslimin, termasuk yang dicantumkan beliau di situ adalah bagaimana perbandingan antara umat-umat yang ada di dunia ini dalam memperlakukan terhadap perempuan, termasuk perlakuan itu masalah mahar. Di dalam kitab itu beliau cantumkan ada sebagian umat di dunia ini, salah satu peradaban, memang dari segi mahar sangat rendah sekali, ya, tanpa menghormati hak pihak perempuan. Ada sebagian umat dicantumkan di situ siapa umatnya, ya. Jadi Islam ini datang sebagai solusi, ya, mengangkat derajat wanita. Makanya mahar ini yang bayar laki-laki ke pihak perempuan, ya, bukan perempuan yang membayar ke pihak laki-laki, karena perempuan yang di sini istilahnya yang dimuliakan, ya. Memang secara histori tempat pertama kali turunnya Islam ini di Jazirah Arab, kita ketahui sejarahnya jahiliyah tentang perlakuan mereka terhadap wanita. Memang Islam ini mengangkat derajat wanita betul-betul. Maka banyak poin-poin dalam syariat ini kalau kita lihat secara filosofis, ini adalah meninggikan derajat wanita. Jadi termasuk di masalah mahar ini. Ini kalau kita melihat secara historinya. Kemudian filosofinya, ya, memang lumrahnya kalau kita mengambil manfaat dari sesuatu, ya, semestinya adalah bayarannya. Maka di dalam jual beli kita ambil suatu barang, maka ada bayarannya, ya, ada bayarannya. Ini pun sang suami, ya, dia mengambil manfaat dari sang perempuan, ya, itulah manfaat buduk dalam bahasa kita, manfaat kehormatan tadi yang diistilahkan ada dalam hubungan biologisnya. Ini makanya disyariatkan mahar ini sebagai tuntunan ke situ. Inilah sekilas nilai filosofisnya. Iya, terima kasih Ustaz. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi, ini kan kalau kita lihat di masyarakat barangkali antara suami istri, kalau dilihat dari segi umur mereka sudah pantas menikah gitu. Tapi kadang-kadang karena faktor ekonomi si suami belum mampu memberikan mahar. Sehingga kadang-kadang mereka ingin mendahului
akad nikah, dan di akad nikah itu tidak disebutkan mahar, yakni tidak disebutkan mahar disebabkan karena suami belum memiliki harta mungkin. Apakah pernikahan ini yang tidak disebutkan mahar atau belum dibayarkan mahar di saat akad nikah itu, apakah pernikahan itu sah? Bagaimana Ustaz? Baik, tentang mahar ini kalau kita lihat di lintas madhab ya, madhab yang tiga mulai dari Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali, mahar ini tidak termasuk rukun dalam nikah tapi wajib dalam nikah. Wajib setiap ada melangsungan akad pernikahan, mahar ini merupakan hal yang wajib. Berbeda dengan madhab Maliki, kalau mereka memasukkannya dalam bagian rukun. Jadi mesti ada mahar biar tercipta pernikahan. Kalau kita lihat tadi di mayoritasnya masyarakat kita, karena notabene-nya adalah Syafi'i, ya, tidak disebutkan dalam akad. Tapi tidak, apakah ada kesepakatan ya? Kalau sudah ada persetujuan sebelumnya, misalnya sudah maharnya misalnya 10 juta kesepakatannya di akad ya, dengan mahar yang sudah disepakati disebutkan di situ. Itu kan nggak ada masalah walaupun tidak dicantumkan nilai nominal dalam akad tapi sudah diikat dengan kesepakatan, itu tidak ada masalah. Yang menjadi pertanyaan, andaikan ini seorang perempuan dan semua apanya pihak laki-laki setuju sudah, karena laki-laki ini tidak mempunyai apa-apa dan kami ridho menerimanya apa adanya. Bagaimana kalau kita nikahkan saja tanpa mahar? Kosong dari mahar, nggak ada maharnya. Disepakati berapapun nominalnya nggak ada. Pokoknya nikah gratis tanpa mahar. Nah ini dalam pandangan Syafi'i tadi, ya bukan dari Maliki yang tadi dari Syafi'i, ini pernikahannya tetap sah, tetapi akan kembali ke mahar mitil, kembali ke mahar standar. Berapa standar wanita itu nominal maharnya di daerahnya? Wajib suami membayar segitu jumlahnya. Ya, jadi memang nggak bisa dikosongkan. Nggak bisa dikosongkan dari mahar. Jadi nggak bisa kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini, karena saking setianya mungkin sudah nikahi saya gratis, ya walinya pun sudah dinikahkannya tanpa mahar dengan arti gratis. Tidak, lapas gratis tetap gratis, tetapi mahar tetap berlaku. Akan kembali ke mahar mitil, mahar standarnya. Berapa misalnya kalau perempuan selepel dia di daerahnya dengan keluarganya itu, berapa bisa standarnya maharnya, maka wajib dibayar oleh suami. Nah, ini dia. Jadi intinya berarti kalau mahar itu adalah kewajiban yang sudah ditetapkan Allah. Hanya saja bisa saja mereka melangsungkan pernikahan akad nikah walaupun maharnya belum dilunasi. Itulah kira-kira ya. Kemudian Ustadz, ini kan mengenai mahar itu, apakah setiap harta bisa dijadikan mahar? Yang asalkan harta baik dari yang haram atau yang halal bisa dijadikan mahar? Sehingga muncul pertanyaan, apa saja sih syarat sah supaya sah menjadi mahar gitu? Iya. Jadi termasuk ini yang disebutkan oleh para ulama fikih yang sebagai ketentuannya tentang mahar ini, ya. Kullu ma yasihu, setiap yang sah ya diperjualbelikan ya, ma'kul kalau lafaznya ma sahha mabi'an ya, sahha sadaqan, itu ketentuan fikihnya. Segala yang sah ya diperjualbelikan berarti ada nilai harganya. Itu bisa dibuat jadi mahar, sedikit atau banyaknya dia. Ya, asalkan bernilai. Misalnya ya kalau kita lihat dalam riwayat hadis ya, salah satu riwayat hadis tentang mahar, ada dulu di zaman Rasulullah seorang perempuan menikah yang maharnya cuma sepasang sendal. Ya. Berapa harganya? Berapa harga sendal? Mungkin kalau sendal sekarang mungkin ada yang merek yang ya terkenal, ada yang puluhan juta. Kalau dulu kan enggak, nilainya rendah sekali. Ada. Nah, itu sah asalkan ada nilainya bisa diperjualbelikan, itu bisa dijadikan menjadi mahar. Nah, akan tetapi ya mungkin nanti ada pertanyaan apa sebelumnya nanti pembahasan kita, apakah ada ketentuan yang dianjurkan ya di dalam fikih atau tidak, yang artinya dianjurkan, disunnahkan ya. Walaupun segala yang bisa bernilai dijual ya bisa dijadikan mahar,
Tapi adakah batas-batas yang disunnahkan? Ini akan menjadi satu pembahasan dan ini menjadi pembahasan khusus. Iya. Nah, ini jawabannya. Ya barangkali karena Ustadz sudah menyinggung masalah ini, Iya. mungkin bisa saja Ustadz menjelaskan supaya kita semua tahu Iya. apakah ada batasan minimal mahar dan Iya. juga batasan maksimal mahar. Kira-kira bagaimana Ustadz dalam pandangan fikih? Baik, yang kalau tadi ukurannya memang sangat apa tadi ya, segala yang bisa dijual ada nilainya dijual, bisa dijadikan jadi mahar ya. Ya. Tetapi ini kan kita mengejar sunnahnya, karena pernikahan ini kan sudah kita kenal selama ini adalah sunnah Nabi ya. Itu termasuk sunnah Nabi. Jadi bagaimana mahar ini supaya mengikuti jejak Nabi, sejalan dengan sunnah Nabi. Jadi batas mahar ini ditentukan di dalam fikih, karena ada salah satu riwayat ya dari Umar ibn Khattab ya tentang masalah mahar ini. Jadi mahar ini dalam hadis ini Umar bin Khattab mengatakan, kalian jangan terlalu menjadikan mahar ini terlalu mahal ya. Kalau memang mahar itu adalah merupakan ketakwaan dalam agama, pasti ya maharnya para putri Rasulullah itu lebih layak maharnya tinggi ya. Yang namanya putri Nabi lah ininya, putri yang paling mulia kan putri Nabi, otomatis kan mahar mereka lebih layak mahal tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ya. Disebutkan oleh para ulama, mahar putri-putri baginda Rasulullah SAW itu adalah hanya 500 dirham ya, hanya 500 dirham. Oleh karena itu dari riwayat ini ya, para ulama fikih baik dari Syafi'i ya, baik dari yang lain menentukan batas sunnah. Yang sunnah mahar itu batas minimal jangan kurang dengan senilai 10 dirham. Batas maksimal tertingginya jangan melebihi 500 dirham. Baik kalau kita kalkulasikan sekarang, dirham itu kan uang perak. Karena di zaman Rasulullah kan mata uang itu dua, ada dari emas, ada dari perak. Kalau yang terbuat dari emas itu dinar, kalau yang terbuat dari perak itu dirham. Jadi minimal mahar itu adalah 10 dirham, maksimalnya 500 dirham. Ya. Dan sudah kita tahu dirham ini perak. Maka di dalam fikih seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnu Hajar, karena dirham itu perak, maka sunnah mahar itu juga seharusnya bentuknya perak juga. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Artinya kalau ada yang mau menikahkan putrinya ya atau saudarinya karena orang tua tidak ada, dia menjadi walinya, yang paling bagus mahar itu ya bentuknya perak. Senilai, itu tadi batas-batasnya. Jangan kurang 10 dirham, jangan kurang jangan lebih dari 500 dirham. Baik. Kalau kita jumlahkan ya, kalau pertama batas minimalnya dulu ya kita kalkulasikan. Jadi 10 dirham. 1 dirham itu kalau di perak sudah dibuat acuan timbangan internasional, itu 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Berarti 10 dikali 2,975 gram ya, sama dengan 29,75 gram perak. Inilah batas minimal ya, itulah batas minimal ya. Jadi kalau kita uangkan ya, perak saya lihat di di Google hari ini harganya itu kisaran 57.550 rupiah per gram. Berarti 29,75 dikali 57.550 sama dengan kisaran 1.712.112,5 rupiah. Nggak sempat 1.800.000 ya, itu batas minimal. Jadi kalau mahar itu misalnya minimal ya janganlah di bawah batas seharga 10 dirham ini ya. Kalau kita uang rupiah kan kira-kira begitulah, 1.700.000-an, nggak sempat 1.800.000 ya. Kalau maharnya 500.000 berarti sudah di bawah standar
Ya, ini minimalnya. Nah, sekarang kalau batas maksimalnya tadi 500 dirham. Berarti 500 dikali 2,975 gram. Maka terjumlah kalau diuangkan dengan perkalian harga perak per hari ini adalah 57.550 rupiah per gram. Itu berkisar 85.605.625 rupiah. Berarti nggak sempat ya 85.700.000, hanya 85.600.000-an. Itulah batas maksimal ya. Berarti kalau 200 juta maharnya sudah 300 juta, itu sudah di atas ya, di atas ketentuan batas sunnah yang digariskan dalam fikih ya. Jadi tadi kenapa ini batasnya hanya 500 maksimal tertinggi? Itu alasannya karena mahar istri Rasulullah ya, dari ulama kebanyakannya, dan juga mahar putri-putrinya itu adalah 500 dirham. 500 dirham kalau kita kalkulasikan kira-kira hari ini per harga per hari ini, jadi kita lihat itu 85 jutaan. Enggak sempat 86 juta. Itulah batas maksimal. Jadi bagi yang ingin ya hari ini ingin menikahkan atau ini, inilah batas yang perlu kita pertimbangkan. Karena sudah kita ketahui tujuan pernikahan ini dan disyariatkannya mahar, tujuan tertinggi mencari berkah. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, "A'dzabun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan." Wanita yang paling tinggi, yang paling besar keberkahannya adalah yang paling murah biayanya. Bahkan di riwayat yang lain, aisaruhunna shadaqan, yang paling ringan maharnya. Paling ringan maharnya. Makanya ada tadi batas ketentuan sunnah itu, ya. Jangan kurang dari 10 dirham dan jangan lebih dari 500 dirham. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di daerah kita ini. Karena tujuan pernikahan itu adalah mengambil berkah, ya, mengambil berkah. Nah, saya ini sangat tertarik dengan penjelasan seorang ulama tentang makna hadis ini, ya. Seorang ulama hadis yang bernama Al-Hafidh Al-Munawi, ketika mensyarahkan hadis yang kita baca tadi, a'dzabun nisa'i barakah, ya, wanita yang paling besar keberkahannya, yang paling ringan biayanya. Di riwayat yang lain, yang paling ringan maharnya. Ini maksudnya kenapa keberkahan itu berada di yang ringan? Karena kata beliau, li'annahu da'in ila adami, karena kalau sebaliknya dilakukan, bermahal-mahal dalam mahar, ya, lebih mahal, li'annahu da'in ila adami rifqi, karena kalau mencari mahar lebih tinggi, lebih mahal melalui batas ambang yang sudah disunnahkan tadi, itu jauh daripada ar-rifq, lemah lembut. Sementara Allah Subhanahu wa taala rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Subhanahu wa taala itu lembut, suka kepada yang lemah lembut. Jadi mahar yang ringan ini, ya, itu adalah termasuk sifat lemah lembut, ya. Kalau bermahal-mahal tidak sesuai ketentuan sunnah tadi, ini berarti di luar lemah lembut. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha lemah lembut dan dia mencintai orang yang lemah lembut. Kira-kira begitu Ustaz. Nah, iya. Terima kasih Ustaz. Jadi intinya sebenarnya mahar itu di dalam Islam yakni tidak dianjurkan terlalu tinggi, ya, apalagi bisa memberatkan para laki-laki. Kasihan para laki-laki yang belum menikah, ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ustadz, yang menjadi permasalahan dalam masalah mahar ini kan kadang-kadang mereka sudah menikah, misalkan mereka sudah menikah dan mahar pun sudah ditunaikan. Tetapi barangkali karena beberapa faktor dia belum sempat menyentuh istrinya. Dia belum sempat menyentuh istrinya, belum ada hubungan badan lah kalau bahasa kitanya, antara suami istri, sehingga terjadi misalkan perceraian. Kira-kira kalau seperti ini, mahar ini bagaimana? Apakah mahar itu tetap menjadi hak si istri karena dia sudah
dinikahi, atau mahar itu harus dikembalikan, atau apakah ada yang lain, jawaban yang lain gitu? Baik, masalah mahar ini setelah akad nikah dan belum sempat hubungan suami istri dan terjadi perceraian, di sinilah pembahasan dalam fikih itu. Artinya mahar itu tetap jari, tapi akan balik setengahnya, ya, akan balik setengah, ya. Tapi kalau dia sudah sampai hubungan biologis, berhubungan suami istri, itu sudah, itu penuh, nggak bisa lagi ditarik balik. Nah, inilah peraturannya. Jadi memang ini yang tahu ini adalah pihak suami istri. Ya, ketika misalnya nggak tahu ya apa di undang-undang Indonesia ini sudah dimuat di KHI masalah ini, tapi di fikih beginilah dia. Mahar yang sudah diakadkan dalam pernikahan, ya, kalau sudah sempat berhubungan suami istri, itu penuh utuh akan menjadi milik istri dan nggak bisa diminta balik. Tapi sebelum terjadi hubungan suami istri, itu akan bisa dikembalikan setengah lagi. Ya, itulah peraturannya. Nah, oke, terima kasih. Kemudian mungkin muncul lagi pertanyaan seperti ini. Jika seseorang, yakni seorang laki-laki, sudah menikahi si istri ini, sudah akad nikah. Namun karena beberapa faktor, barangkali karena mungkin dia jatuh sakit, atau mungkin hartanya habis, bangkrut, yakni bagaimana solusinya terhadap mahar istrinya yang belum dinikahinya? Apakah mungkin bisa digugurkan, atau itu kewajiban itu terus? Padahal dilihat dari segi ekonominya sudah turun. Ini mungkin maharnya dulu terlalu tinggi gitu, jadi masih menyicil. Tiba-tiba keuangannya berkurang, merosot. Bagaimana Ustaz? Apakah dia harus membayar tetap? Oh, ini ceritanya di awal, ya, maharnya belum lunas ya. Belum lunas. Belum lunas, sudah ada di akad nikah ya. Kemudian jelas sudah langsung sudah terjadi hubungan suami istri. Gak bisa dia bayar. Jadi mahar ini adalah hak istri, ya, hak mempelai wanita. Kalau sudah diakadkan dan sudah terjadi hubungan suami istri, berapa mahar yang disepakati dulu, yang diakadkan itu akan menjadi tanggung jawab suami, dan itu akan menjadi hutangnya. Nah, itu akan menjadi hutangnya. Jadi istilahnya sudah menjadi hak sang istri. Itu terserah dia. Kalau mau ia tuntut, itu bisa dituntut, ya, itu bisa dituntut. Di Islam itu disahuti, laporan seperti ini akan diterima, bisa menuntut suami karena itu haknya. Ya, kalau ia lepaskan, misalnya ia ikhlaskan, ia hibahkan atau berikan, itu terserah dia karena itu sudah menjadi haknya. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, oke ya. Berarti itu tetap kewajibannya, ya. Kewajiban. Bagaimanapun itu tetap kewajibannya. Ya, mungkin Ustadz, pertanyaan yang terakhir. Nah, apakah ada waktunya seorang istri ini harus mengembalikan mahar yang diberikan suaminya kepadanya? Apakah itu ada waktunya, waktu tertentu, yakni kapan dia mesti harus mengembalikan mahar ini kepada suaminya? Iya. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan sebelum ini tadi, ya, beberapa pertanyaan sebelumnya tentang mahar ini, ya. Apakah bisa kembali kepada suami mahar yang telah ia berikan kepada istrinya? Ya, yang pertama tadi, kalau sudah selesai akad dan sudah selesai, sudah terjadi hubungan suami istri, ini sepenuhnya mahar adalah hak istri. Tetapi kalau ada kejadian misalnya, ya, ini ada terjadi percekcokan di antara suami istri ini, ya, si istri mengucapkan kepada suaminya, ya, jatuhkanlah talak saya supaya saya bayar sama kamu, bayarnya semua mahar yang kau berikan sama saya. Nah, ini akan pindah ke masalah lain. Ini di dalam fikih masuk ke masalah huluk. Kalau istilah kita sekarang tebus talak, itu akan jatuh kalau ditalak oleh suaminya itu dengan bayaran yang diminta oleh istrinya, yang mana bayaran tadi maharnya semuanya, ya sudah,
ya ini akan menjadi milik suami dan mereka pun terjadi talak. Ini akan jadi talak bain sugro. Ya, bain sugro. Nggak bisa lagi dirujuk, ya. Nggak bisa lagi dirujuk. Jadi kalau intinya di belakang hari mereka menyesal, ya, kalau ininya di huluknya ini masih talak satu, ya mereka mesti nikah yang baru, ya nikah yang baru karena ini adalah bain sugro. Inilah kalau tebus talak, ya. Bukan bain kubro, ya. Kalau bain kubro kan talak 3. Ini ada prosedurnya lebih ketat lagi supaya bisa menikah dengan suaminya yang mentalak 3 tadi. Inilah kira-kira gambarannya tentang mahar ini. Oh ya, berarti kalau misalkan perceraian itu, perpisahan itu dari keinginan seorang istri perempuan, yakni bisa saja nanti dia itu harus mengembalikan mahar, itulah kira-kira. Dari keinginannya si suami tetap tidak mau menceraikan istrinya, tetapi dia ngotot harus cerai. Berarti dia harus mengembalikan mahar gitu. Yang simpikan khul'u tadi, ya, atau khul'u. Iya. Oke. Oke, kira-kira Ustaz ada lagi yang mau disampaikan pada jamaah ataupun pemirsa dimanapun berada? Oke, terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadzana. Memang ya masalah ini, mahar ini, sebagian ulama ada mencetuskan salah satu ungkapan, ya, as-sunanul mahjurah, sunnah-sunnah yang mulai terlupakan. Jadi kalau kita lihat di hukum Islam, ya, di agama kita ini secara umum, ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah mulai dilupakan orang, ya. Di ibadah kita lihat banyak sunnah-sunnah yang sudah mulai tinggalkan orang, ya. Di muamalah ada itu sunnah-sunnah yang sudah dilupakan orang. Sebenarnya Rasulullah menunjukkan bagaimana ada bermuamalah, berjual beli dan seterusnya. Begitu juga di materi kita hari ini tentang munakahat, pernikahan. Ada sunnah-sunnah yang mahjurah, artinya yang sudah mulai tinggalkan orang masuk lama hari ini. Terlebih-lebih, ya, karena mungkin inilah salah satu gambaran sabdanya Rasulullah dulu, ya, la tattabi'unna sanana alladziina qablakum shibran bi shibrin. Suatu saat kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jejak-jejak, langkah-langkah umat-umat sebelum kalian, ya. Jadi umat-umat yang lain di luar dari agama Islam, ada umat-umat yang kita ketahui berlomba-lomba dalam, ya, mencari mahar yang mahal, ada. Tapi di Islam tidak. Jelas tadi sunnahnya Rasulullah, aisaruhunna mu'nah, yang paling ringan biayanya, yang mahar termasuk biaya. Maka sunnah Rasulullah di situ adalah paling ringan. Karena itulah tadi ada ketentuannya, ada batas minimalnya, ada batas maksimal disunnahkan. Ya, jangan kurang dari senilai 10 dirham dan jangan melebihi senilai 500 dirham. Inilah sunnahnya. Jadi kalau kita tarik ke daerah kita ini acuan kita. Ya. Kita ini mengakadkan putri kita, mengakadkan saudari kita kalau kita jadi walinya. Tujuannya pernikahan ini mencari berkah, ya. Mencari berkah, ya. Berkah itu berada di sunnah Rasulullah. Lari dari sunnah, lari dari keberkahan. Inilah yang perlu kita perhatikan dan inilah yang perlu kita renungkan, ya, khususnya masyarakat kita dimanapun berada, ya, tentang sunnah-sunnah pernikahan ini. Wallahu a'lam. Nah, ya, terima kasih banyak kepada Al-Ustadz yang sudah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu ilmu fikih yang merupakan salah satu ilmu yang mesti dipahami seorang muslim. Ya, jadi di sini mungkin kami sampaikan sebagai penutup bahwasanya nilai seorang perempuan itu, kemuliaan seorang perempuan itu bukan dilihat dari jumlah maharnya, ya, bukan dilihat dari jumlah maharnya, tetapi dilihat dari hatinya gitu. Bagaimana dia tulus menerima orang. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan itu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu gitu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin melamar, yakni putri kalian, dan kalian sudah melihat dari agamanya dia bagus, agamanya bagus,
kemudian sosialnya, akhlaknya juga bagus. Rasulullah mengatakan fazawwijuh, maka kalian kawinkanlah ia. Yakni itu artinya berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling penting pada pasangan suami istri itu adalah dilihat dari bagaimana dia mengamalkan ajaran agamanya dan bagaimana sosialnya dalam bermasyarakat. Barangkali sampai di sini apabila ada kesalahan, kami mohon maaf kepada hadirin semua dimanapun berada. Oke, jangan lupa di-share ya supaya ini menjangkau lebih luas. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.